Halo guys, welcome back to our podcast, Kena Podcast. Tempat kamu bisa cerita-cerita dan bisa dengerin slice of life dari kita-kita. Yang tentunya pasti balik lagi dengan gua Faiz, Zain, dan Pras. Jadi siapapun dan di mana kamu, kami siap jadi teman santai kalian. Oke, untuk sekarang saatnya kalian duduk relax and let's get started. Halo teman-teman, jadi untuk episode kali ini episode ke-7 ya, Lucky Number 7. Lucky number 7, CR7 Cristiano Ronaldo. Tolong mas-mas ini gak ngerti. Jadi untuk kali ini gua Faiz, Pras sama Zain, kita ada di venue baru nih teman-teman. Betul. Iya. Kita ada di studio keberapa nih? Ketiga berarti. Ya, studio ketiga. Studio benar. ketiga kita. Studio ketiga kita, yang mana kita lagi di kosannya Pras. Kosan Pras. Kosan Pras. Ini keren banget guys. Untuk kosannya ini homey banget, Comfy banget. Gimana Pras dikunjungi teman-temanmu ini? Pulang Gi. Gak usah kesini. Pras, sorry guys, Pras ini lagi terlalu chill ya. Lagi chill banget orangnya. Enggak, emang nyantai. Kan udah di kosan nyantai. Iya sih benar. Kan sekedar nyantai. Lagi relax. Lagi relax. Tapi gue liat barang-barang lu banyak juga Pras ya. Banyak yang Gak usah di-review kali. Iya, ini kamu ini gimana nih? Kalau kayak gini itu beli itu karena kebutuhan atau sekedar pengen aja gitu? Iya. Kalau itu udah tahu ini bridgingnya kemana ya. Yang masih didikte, Ya, kenapa dibedah gitu loh. Kalau gue sih tipikal yang beli seperlunya ya. Iya. Tapi di sini yang terlihat tadi guys, ini kita review sedikit kamarnya Pras. Jadi yang paling menonjol adalah medali lari. Medali Jujur. lari, betul. Teman-teman. Gue juga salfok sama medali lari banyak banget. Iya, memang. Karena ya gimana ya. Guys. Kesehatan nomor 1. Itu karena emang pengen kesehatan atau pertama ngikutin temen atau Nah, pertama lu lari ya? Gue emang pengen lari. Karena apa? Ya karena olahraga murah kan sebenarnya. Cuman karena oke. Gue sepatu lu Asics 2 itu di luar. enggak, gue pernah nggak punya. Amin. Untuk sekarang masih belum. Itu juga jam Garmin tuh kulihat itu. Amin. Belum, masih belum, tapi nanti lah. Dia merendah teman-teman. Iya, betul. Ya karena ya gue pengen pengen sehatnya karena olahraga murah kan lari. Tapi untuk sekarang boom harganya. Kalau misalnya harus kayak beli tas, beli baju lari itu kan gue sampai kaget harga celana lari itu bisa sampai 1.700.000. Gue kaget. Hah? Ada salah satu merek 1.700.000. kalau nggak salah ya 1.700 tuh mereknya tuh Times U. Tuh Times U mahal itu emang. Ya untuk orang yang punya ya murah lah segitu, tapi ya kita mikir ya untuk membeli sih seperti itu. Orang di e-commerce banyak yang under cepet kan? Itu celana itu ya yang beli satu gratis. Ada cok di e-commerce under cepet. Gue tahu tapi Mereknya kayaknya apa gitu ya? 100.000 dapat 3 itu gitu. kan itu kainnya kain sisa. Iya. Iya kan, kain perca. Recycle. Tahu kain perca? Tapi ya itu lu bilang bener. Lari itu sekarang yang tadinya murah jadi mahal karena ada lifestyle dan apa istilahnya orang-orang apa mungkin FOMO ya. Gue nggak tahu juga FOMO sih sebenarnya. Ya, tapi FOMO dari untuk kesehatan sih nggak apa-apa. Mungkin karena apa ya, banyak orang yang juga apa ya kan sekarang kan efeknya di media sosial kan ini ya, orang-orang pada share lagi lari. tapi itu sebenarnya nggak apa-apa. Yang nggak boleh tuh FOMO lari tapi dia nggak mau lari. Jadi ada joki Strava kan dulu. Wah iya, itu lagi viral banget tuh joki Kan cuma Strava. orang-orang FOMO yang pengen ngepost dia larinya di Strava itu kan. Ya itu efek FOMO lari ya, efek FOMO lari yang nggak baik ya. Jadi mengedepankan gengsi. Nah itu. Tapi BTW ngomong-ngomong tadi kita ngomongin tentang FOMO. FOMO itu apa sih? Aduh, panjangannya FOMO dari itu FOMO apa Mas Pras? Ya FOMO itu pasti ya orang-orang udah tahu lah. Ya kan ada Fear yang of tahu. missing out. Ya, Jadi nggak mau ketinggalan, pengen up to date orangnya. Jadi kalau misalnya ada satu tren tuh, kalau misalnya kita nggak ikut kayak aduh
kok gue bisa nggak tahu tren kayak gini. Iya kayak sekarang apa Labubu. Labubu. Oh, Yang di boneka. Popbox. Kok Popbox sih? Oh, apa sih? Popbox itu buat Itu berlari Aduh. itu. Bukan titipan. Udah pusing. Bukan. Jadi capek banget. Labubu itu boneka yang ngantri sampai panjang Popmart, banget. Pop Iya, itu sampai apa ya? Gelut orang-orang itu. Sampai berantem buat nyari boneka Labubu. Itu dari Thailand kan? dari Thailand atau apa? Jepang gak sih itu? Kurang tahu ya dari mana ya. Kreatornya kalau salah Jepang. Tapi gue inget itu pertama kali viral itu karena salah satu member Blackpink, Lalisa, foto bareng boneka itu. Jadi foto sama nyebarlah satu dunia. boneka Asep. Udah Ya. jokes capek namanya itu Apa sih? jokes capek. Boneka Sunda tuh apa sih? Udah. Boneka Sunda tuh apa sih? Boneka Cecep, cepot. Cecep, sah Cecep, Kang Cepot. Asep tadi apa? Asep. Iya, iya, Asep tuh Cepot. nama dalang ya, Asep Sunandar Oh, Sunaria almarhum iya, Asep iya, Sunandar iya. Sunaria. Legend itu. Iya, this is from my country, bro. Iya. Oh, from your country. From Bandung, my kota region. sendiri? From my region. Oh, from my region. Sorry. Oh. Sorry. Mirip kayak di Amuk Fallout. fans timnas Anda. Sorry guys. Mirip itu anjir, Fallout punya negara bagian Sunda. Nah itu ngomong-ngomong tentang FOMO tadi kan, ada FOMO yang menghasilkan positif, ya misalkan FOMO lari, orang jadi lari gitu bagus kan? Iya. Mas jangan buka HP mas, Iya, deket maaf, banget maaf. lagi sama mic, deket banget, tolong ini mah. Maaf. Teman-teman ini teman-teman di kosan dia punya otoritas tinggi ini dia, Iya, bebas. Bebas dia. Kita gak ngikut dikit bisa diusir aja gitu, jadi kita nurut-nurut aja. Gitu tendang doang. Oh. Iya Oke, tadi lanjut, Mas. back to topik tentang FOMO. FOMO berarti tadi yang udah disampaikan bahwa ada FOMO yang membawa positif, ada yang negatif, ya kan? Nah, tapi ngomong-ngomong tentang FOMO, apakah lu pernah FOMO akan suatu hal? Lu dulu. Kalau gua jujur gue tuh nggak sadar kadang FOMO atau nggak FOMO. Mungkin kalau gue lebih ke FOMO film ya. Oh, film gimana tuh? Iya, gue lebih ke FOMO kayak long legs. Oh, jadi Sampai- lagi rame di Iya, bioskop. lagi rame di bioskop terus digoreng terus di TikTok Ya, dan dia oke. bilang ini bagus nih, ini film terselam yang pernah ada di dunia ini tahun 2024. Nah, itu gue langsung kayak sedikit ke trigger FOMO gue kayak kayaknya gue harus nonton deh ini kayak keren banget nih kayaknya nih gitu. Kemakan promosi Kemakan Anda ya. promosi. Jadi Tapi emang bagus nggak filmnya? belum nonton. Dah, Lah, itu kan nggak dibilang FOMO. itu tidak FOMO. Kalau FOMO Itu tuh tidak udah- FOMO. Kalau FOMO tuh udah lu lakuin. Tapi Ya maksudnya betul. gua- Itu cuma tertarik. Ya tertarik Tertarik doang. aja. Berkeinginan, Bukan berpikir. FOMO. Tidak valid contohnya ini. Enggak, gue contoh ininya filmnya dulu Endgame, Avenger Endgame. Oke, Tuh, ganti ganti lagi, film. ganti film. Itu gue nonton, gue itu pre-sale itu gue. Oke. Itu pre-sale gue pilih bangku tengah-tengah dan emang- Primer kali. Premier. pre-sale. Pre-sale. Jadi kan dia udah buka sebelum dia rilis, dia udah buka Iya, 3 hari belinya sebelumnya. pre-sale, Udah tapi pre-sale. nontonnya primer. Premier. Enggak, nonton biasa aja gue mah. Oh, ya udah, ya pre-sale. Oke, Mas. Pre-sale, tuh pre-sale kan? Ya. Sebelum dijual pre-sale. Iya. Ya Allah, nggak tahu masa. Kayak gue salah. Kayak gue salah. Iya, ya maaf kita orang daerah gak ada Astagfirullahaladzim. bioskop. Lu gak ada ya? Nolak. Gak ada bontang gue. Emang tuh gue gak ada. Ada satu. Gue gak ada dulu. Oke, Ya, lanjut. bahwa itu tentang film, gue lebih FOMO tentang film karena menurut gue itu satu-satunya yang gue pengen lah kalau pengen banget nonton gitu. oke. Kalau orang kan mungkin kayak ada otomotif, ada makanan, Iya, ya kan iya. segala macem. Nah, gue kayaknya salah satunya film. Tapi gue relate sih, gue Endgame tuh juga gue nonton itu yang paling malam. Itu gue inget itu pas Endgame itu bioskop tuh sampai jam berapa ya? Jam 10 itu ada pemutaran. Kenapa paling malam? Ya karena kan habis kuliah. Enggak, salah. Itu kan pas zaman kuliah kan? Enggak salah. Iya. Pasti ada lain. Enggak lah. Karena pengen sholat sholat tahajud habis itu. Iya benar. Jadi tidur dulu, tidur dulu nonton tahajud. Ya bareng teman-teman kuliah gue tuh kita Di mana? Di Bogor. di berarti ya? Bogor Oh. pas itu diajakin kan nonton, kita nonton Endgame yuk, kita ambil yang paling malam biar sepi, tetap rame, ya. heran Iya, tetap iya. rame, bahkan ya ada yang bawa keluarganya juga, keluarga lengkap masih jam segitu Malam-malam? masih nonton. Iya Gokil. Itu pasti besoknya weekend ya? iya Iya wajar weekend. Tergantung waktu juga gitu FOMO. Ya itu FOMO, tapi menurut gue FOMO yang oke lah. Maksudnya yang namanya film Avengers kan itu film
segala usia, segala ini ya, segala genre ya, orang pasti suka sih menurut gua. Jadi menurut gua masih aman-aman aja kalau FOMO tentang film mah. Tidak mengganggu gitu kalau menurut gua FOMO-nya gitu. Kalau lu gimana pas FOMO-nya menurut lu? Kalau Yang gua- sudah lu pernah rasakan gua FOMO di ini nih. Gue FOMO pernah apa ya FOMO? Gue tuh kadang FOMO sama sebenarnya FOMO sama game, tapi belum gue lakuin sih sama kayak lu. Ya itu bukan FOMO. Iya makanya. Tadi aja gue diselang ngomong gini belum Ya, bilang makanya gue bukan udah FOMO. gue disclaimer itu ya. tertarik. Ya kan gue tapi disclaimer kan. Iya. Gue lakuin kayak lu. Oke. Ya. Oke, Bapak Kos, lanjut. Lanjut Pak. Ya tapi yang FOMO paling FOMO terkait tempat, kadang tempat nongkrong sih, kayak tempat nongkrong ini boleh, tapi gue nggak suka tempat rame. Jadi meskipun misal tempat nongkrong itu kan viral nih, Viral jadi rame banget. tapi gue datanginnya entar-entaran. Kalau udah nggak rame, Menurut gue unik juga lu suka FOMO tapi lu nggak suka keramaian. Justru FOMO itu kan mendatangkan keramaian. iya tapi kan kita nggak bisa. Iya. Apa ya? Gue kalau misalnya ada tempat, FOMO sama viral kan nggak bisa dipisahkan. iya makanya gue FOMO mau nyobain tempat itu tapi nunggu ntar deh kalau misalnya udah sepi gitu. Kan biasanya kalau viral kan paling berapa bulan gitu kan, terus setelah itu kan paling ya udah kayak biasa gitu. Nah itu gue baru datang. Kalau masih rame menurut gue nggak worth it. Kayak capek nunggu orang mau makan aja, masa nunggu capek, atau menongkrong masa capek dulu anjir. Makanya gue pilih waktu lebih reda gitu. Tapi kadang FOMO sih pasti. FOMO yang pasti itu biasanya kayak info-info gitu ya. Alhamdulillah hari ini lelah, tapi semoga berkah. Alhamdulillah. Gitu. Apa tuh? Gue ngebaca apa itu? dibaca. Gue ngebaca apa ya tadi itu? Bagus dong, Ya. positif dong. Boleh gak dibaca? Gak usah. Oke. Ya udah matanya nggak usah mas ke sana. Kelihatan. Tuh ada iklan sedikit Ada dari iklan Ibu sedikit. Negara. Pembacaan. Negara. Shout out buat ibu negaranya Mas Fatan yang selalu support pasangannya, luar biasa loh ini. Oke, lanjut. Dan ngomong-ngomong FOMO pasti tidak lepas juga dari namanya peran media sosial guys menurut gua. Nah, itu berperan banget sih. Especially TikTok. Menurut gua banyak tempat-tempat yang sangat viral tiba-tiba boom itu karena menurut gua sejak lahirnya TikTok menurut gua. Contohnya yang gua rasakan adalah Lawson di stasiun Manggarai kalau teman-teman tahu. Iya, dulu Lawson awal-awal di stasiun Manggarai itu Lawson apa ya stasiun iklannya Manggarai. tuh seinget gue tuh kayak lu bisa dapat Makanan Jepang murah. Iya, makanan Jepang murah. Gua dari awal sebenarnya gue udah beberapa kali sebelum itu hype ya. Gue udah ya sering lah sana lah kayak beli odengnya, beli segala macam. Tapi semenjak ya Allah itu rame banget stasiun Manggarai, cuma orang-orang beli Lawson doang. Kayak pas gue trace ternyata TikTok. Tapi guys. itu emang Lawson pertama atau apa? Nggak tahu ya, gue nggak tahu apa yang pertama atau tapi dia boomnya di situ. Tapi Gue gue nggak tahu. ke Manggarai nggak pernah lihat ada Lawson. Lantai berapa? Ada, lu ke Manggarainya kapan? Ya kan gue sering ke Manggarai kalau transit, kalau naik KRL. Soalnya itu Itu sebelum renovasi besar-besaran. ya sebelum renovasi besar-besaran. Oh berarti ya udah lama, berarti gue belum. Iya, itu sebelum renovasi besar-besaran itu. Soalnya kalau kesana selalu rame sih. Iya, iya. Orang-orang Iya. berebut kereta. Makanya lu ramenya. bayangin udah serame itu terus ada orang FOMO beli Lawson. Wah, itu rame banget, Cek. Asli. Jujur itu kayak ya Allah kayak aduh. Tapi sekarang Lawson kan udah di mana-mana. Ya, itu makanya Jadi untuk Lawson kalau mau masuk tap in boleh ya, kita sedia untuk boleh. mempromosikan. Udah dipromosiin nih. kita ngejual banget ya. kayak kita besar banget. Kita tuh harus jemput bola bro. Kita Engagement kita nih 4.000 loh. Spotify loh. 4.000 mah masih kecil. Gak usah sombong. Nggak apa-apa udah berhenti. Iya tapi gak apa-apa. Nah, Apapun itu harus disyukurin bro. Iya, nanti kita approach ke UNICEF misalkan. Ya pokoknya ya begitulah. Kayak udah mager gitu nanggepinnya. UNICEF. Tadi makanya gue bilang peran media sosial. Sosis Kimbo. Ya Allah. Lalu masih lanjut, Sosis lanjut, Kimbo. Mas, tolong. Lagi nyari punchline tadi mikir ini mas materi. Ya. Tadi peran medsos itu menurut gue penting banget dalam FOMO ini gitu. Ya. Dan salah satunya TikTok menurut gue terbesar. Tapi memang TikTok itu yang gue lihat tuh FOMO-nya itu untuk ini ya menarik marketing banget ya. Jadi kayak biar orang tuh makin konsumtif banget gitu. Iya benar, TikTok tuh gampang, gak tau ya, TikTok tuh algoritmanya kadang ya cepet buat promosin sesuatu gitu.
Lu share cuma berapa detik doang, tiba-tiba kalau emang itu masuk ke algoritmanya ya, atau dimakan sama, soalnya kan audiens platform beda-beda nih. Kalau TikTok tuh menurut gue lebih general, jadi semua lini masyarakat tuh ada di situ. Jadi kalau misalnya gue aja sampai sekarang ya, kalau mau nyari tempat makan atau apa itu pasti di TikTok. Betul karena sih. dia tuh kayak salah satu search engine. Iya. Tapi memang ada surveinya Mas Pras. Jadi sekarang orang-orang itu pada nge-search-nya tuh nggak di Google lagi. Jadi lebih langsung ke TikTok biar keluar video reviewnya gitu. Jadi mungkin gara-gara itu makin banyak nih teman-teman kita yang FOMO. Dan kadang-kadang FOMO itu kan kalau kita penasaran doang kan. Penasaran udah nyobak, kalau cocok lanjut, tapi kalau enggak cocok ya udah kita itu. Blokir. Tapi TikTok menurut gue di antara platform medsos lain, TikTok yang paling kenceng sih kalau terkait FOMO. Soalnya banyak, lu misalkan mau main ke suatu tempat, misalkan lu lagi main ke Singapura misalkan, lu searching aja kayak tempat asik nongkrong di Singapura, pasti muncul banyak tuh. Atau tempat asik nongkrong sama ke Bandung, rekomendasi ya. Nah itu TikTok tuh nyajinya cepet gitu dibandingkan dengan Instagram menurut gua. Instagram, Facebook, terus X kan ya beda lah, dia itu platformnya untuk para teman-teman kita yang ini. Aduh Mas Faiz. Yang termasuk SJW, Social Justice Warrior. Waduh. Ya Allah. Gitu Najis, gue mah najis sama pancelan kayak gitu. Iya. Najis. Jadi TikTok. Nah ini juga ngomong-ngomong TikTok juga kita akan coba masuk. Kita nggak masuk TikTok ini, gimana ini? Iya, padahal TikTok itu tinggal ada gambar, audio, dan caption. Iya, sama dibikin sedih dikit kali ya. Lu lagi makan deh, gue videoin deh TikTok. Iya Ya kan cowok kalau lagi makan sedih. Iya, gue pernah tuh di kantor tuh. Iya bener. Gue lagi Faiz, lagi makan siang nih. Tiba-tiba diliatin sama teman kita yang cewek nih, diliatin kan. Kita bingung, gue tanya, kenapa? Terus mereka jawab, nggak apa-apa, kalian kasihan banget kok makan, kayak menikmati banget gitu. Nah itu contoh FOMO juga. Enggak sih contoh FOMO nggak sih? Enggak. Enggak, itu tren ya. Tren masuk FOMO nggak? Enggak. Tren. FOMO tuh lu bisa FOMO aja tuh sih. yang dilakukan, harus Enggak. yang tentang Tahu dilakukan. gue kalau FOMO yang pokoknya nggak boleh ketinggalan gitulah informasi tren atau apapun itu FOMO. Iya, Tapi nggak apa sih, it's okay selama nggak ngerugiin banyak orang menurut gua. Tapi kalau masalah kalau cowok kalau makan sedih tuh gua baru denger sih, emang iya. Ya itu tren di dari mana, TikTok tuh ada, seingat gua ada yang bilang kayak gitu. Berarti lo dari jauh terangkanlah gitu ya, ada lagu. Lagunya nggak terangkan lah. Lagu ini apa kayak Westlife. Kayak gak cocok ya. Cocok banget. Boys to Men menurut aku. Apa sih, gue tuh ngomong West Coast, apa ya West Coast cuma rapper ini. Apa yang lu kenalin genre ke gue itu? Apa? Midwest, Midwest maksud gue. West Coast. Jujur Boys to Men aja kalau masalah itu. Boys to Men apa? Dia ngomong nggak tahu. Boys to Men nggak tahu. Dari Bobo Pelajarin West lagi lah musiknya. Tapi di sini gue lihat juga nih, gue sempat searching juga. Ternyata ada lawannya FOMO guys. Oh iya, itu apa tuh? JOMO, Joy of Missing Out. Oh iya. Adalah konsep yang membawakan kepuasan dan kebahagiaan dari melewatkan hal-hal yang sering kali dianggap penting. Nah berarti ini kebalikannya dari orang FOMO. Kok banget. Ada JOMO kayak ya orang ada tren satu ya udah dia biarin aja. Iya. Dia baru misalkan misalkan tren ini nih, tren misalkan celana cut bray misalkan. Itu kan tren tahun 90-an. Aduh, contohnya lama itu banget FOMO Mas. 90-an. Ya oke, Ya kan, 90-an. Oke. FOMO-nya udah lewat nih tahun 90-an, tapi dia baru nyobain sekarang. Dia istilahnya dia Apa vintage unik gitu. dia ya? melawan arus dia. Enggak, itu callback trend namanya. Oh itu callback trend. Enggak, maksudnya kayak fashion tuh kan apa ya, sistemnya kan lifetime. Maksudnya kadang kalau misalnya berpakaian tuh nggak akan apa ya, digerus oleh zaman lah cara berpakaian. Cuman kan yang cut bra itu biasanya kan mereka pengen terlihat lebih apa ya, vintage, Lebih funky. kan ada gaya kayak school vintage, atau enggak apa rock and roll old gitu-gitu money, ya. Old money. Old money mah bukan cut bray, bos. Iya tahu, Ya, cuman ya. kayak gitu-gitulah. Terus apa ya? Contoh JOMO itu juga
ketika lagu yang dia suka itu kalau terkenal tuh dia juga nggak suka tuh masuk ke JOMO nggak sih? Enggak, Misalkan JOMO tuh gini. gimana tuh? Itu kan udah dibilang tadi kalau dia Melewatin ngelewatin tren trennya, apa-apa. ya. Jadi kita tuh nggak harus ikut dalam tren Iya, itu. iya. Jadi lu tetap Oke. seneng aja. Tapi kalau misalkan gue sukanya yang ini, band A ini, terus ya udah ketika itu viral nggak suka tuh apa tuh masuknya? Beda sih, itu bukan JOMO dah. Bukan JOMO ya. Itu lebih ke orang yang nggak mau musisinya terkenal, nggak mau musisinya kaya. Sok eksklusif gitu ya. Mungkin teman-teman lebih tahu ya, ada yang lebih tahu tentang FOMO atau JOMO, boleh komen down below ya. Iya. Kita Tapi juga nggak kan pernah ada yang sharing komen. aja. Iya, di Gitu, komen dong Spotify kita biar rame gitu. Kali-kali ini kayaknya kita ada pendengar yang misalkan kita kan sempet 17 pendengar itu loh yang Iya. bilang. Itu kayaknya pendengar setia kita tuh. Nah, thank you buat 17 orang Ya, pertama. thank you untuk at Kalau least 10 orang lah. coba deh PPPP gitu aja deh di komen, Bu. Bisa nggak? Bisa nggak? Ganggu jujur. Nggak Lu di chat apa-apa. PP aja ganggu, itu di komen Pe. coba. Biar ada yang hidup gitu. Tapi tadi ngomong-ngomong tentang FOMO dan JOMO dan tadi tentang band ya. Salah satu praktek FOMO yang menurut gua nggak tahu ya, kali lu band. Misalkan kayak TikTok tuh. TikTok kan sering ada lagu bagus diputar ulang terus gitu loh. Jadi overuse itu. Ya, overplayed Nah, ya. itu lagi-lagi gua ya Allah. Ya. Guys, ini kalau lihat pas ngantuk banget ini, kelihatannya ngantuk Kayak banget. capek banget Kayak ini, capek Mas. banget orang lagi ngomong. Bocah malah duduk santai, Terlalu kecil. santai, dia Terlalu udah capek. Lanjut. Tadi apa? Diputar terus musiknya. Ya. Kejadian apa maksudnya fenomena overuse dalam musik itu termasuk FOMO nggak menurut lo? Kalau itu sih, Itu lebih ke trending atau nggak viral. ya kan nggak bener sih? sih, tapi FOMO sih. FOMO ya. Kan Jadi karena kayak ada musik, oh tapi musik itu ini nggak- jadinya pengen juga ikutan dengerin ini Tapi padahal nggak cocok. kalau kayak gitu jatuhnya bagus, si musisinya kan terbantu, musiknya Ya, terus ya. kepake. Tapi gue tadinya Berarti overuse ya menurut gue tapi jadinya overuse. Gue tadinya suka tapi karena keputar terus kan jadi kayak cepet bosen. Iya. gitu loh. Tapi memang kekurangannya itu. Iya Cuma sih. musisi yang karyanya jadi terkenal banget. Iya itu ya, positifnya jadi si musisi tersebut lebih bagus secara karir ya. Iya. Ya Allah. Duh, capek banget Susah ini saudara banget kita. ini. Susah banget take podcast sama orang ngantuk. Orang ngantuk kok take podcast Iya, ya. iya, aduh. Lanjut. Seru. Kita mah seru-seruan. Itu terkait FOMO sih menurut gua. Jadi ada positif negatifnya. Iya, kalau positifnya ya tadi kita kan jadi melihat musisi itu jadi berkembang. Terus apa UMKM yang jadinya kan FOMO kan banyak tuh kayak content creator yang viralkan suatu makanan yang Ya. bapaknya sepi padahal enak makanannya. Gitu kan itu ngebantu juga. Jadi bisnis FOMO tuh sebenarnya nggak sustain. Kalau mau sustain ya lu harus FOMO ini tuh tiap hari dengan cara ngeviralin. Nah. Itu biasa, tapi kayak bisnis nggak, ini bukan ngajarin soal bisnis, Nah, cuman apa-apa kan sharing. setahu gua kalau bisnis FOMO tuh bagus kalau misalnya emang kuat di situ, maksudnya kayak ngeviralinnya, bangun masanya dan lain-lain. Karena kalau enggak ya FOMO kan bertahan berapa minggu sih, paling 1 bulan 2 bulan. Iya. Apalagi kalau misalkan dari segi bisnis, Iya. barang yang dijual itu belum siap. Bagusnya kalau misal FOMO barang lo emang beneran bagus. Beneran bagus, iya. Kalau enggak kan ya orang kan FOMO kan pengen nyoba, pengen kan cuman paling sekali. Tapi kalau misalnya lo ternyata enak atau barang lo oke, worth it, ya orang bakal ke situ terus. Iya, jadi bakal repeat order terus-terusan ya Mas Pers. Ini kelas 1 SKS. Gil. Salah satu SKS dari seseorang yang sedang ngantuk, teman-teman. Kok di-mention terus sih ngantuknya kenapa sih? Iya emang ngantuk banget. Jangan melotot gitu loh. Kalau ngantuk aja Mas. Aduh. Syuting jam 2 subuh emang kayak Ya Allah, subuh. Seakan-akan kita ini banget, begadang banget. Kita besok kan masih kerja besok. Terus banget ya Allah, capek. Ya Allah, kayak salah mas. Tapi berarti FOMO tentang FOMO berarti tidak bisa lepas yang namanya dari sosial media juga kan yang tadi dibilang kan. Berarti yang tadi Tapi dibilang gua kepo.
orang zaman dulu kalau FOMO cara nyebarinnya gimana ya? Justru dulu nggak ada FOMO. Ada pasti. Dulu ada FOMO. Nggak ada, maksudnya nggak ada istilah Coba FOMO. bapak lu pasti pernah cukur klimis terus pakai celana cut Ya makanya tadi bray. kan lu bilang cut bray. Iya. Ya kenapa tadi Dia salah? ngeviralnya paling dulu pakai dari kantor pos gitu ya dia. foto Dari terus radio sih dulu. dari radio cara ngelihatnya gimana mas? Ya. Ya kan promosi dari mulut ke mulut. Jadi aku mau cut bray. Nggak, Ini juga nggak. orang juga nggak Lebih- ngebayangin cut bray. Menurut gua FOMO dulu itu sama kayak gini. Mungkin kita kan sekarang kita diviralkan oleh influencer kan. Influencer kan banyak. Nah, Ya. kalau dulu tuh diviralkan mungkin sama artis-artis teater misalkan. Ya. Ada artis teater, Iya. terus musisi. Iya, jadi gitu. kan dulu kan zaman dulu kan ada teater-teater gitu kan. Teater. Ya Allah, orang kok tidur ya lagi dari podcast tiba-tiba tidur aja. Enggak ada mention gitu. Ya, itu tadi menurut gue zaman dulu tuh diviralkan oleh ya orang-orang yang punya fame besar gitu loh. Kayak contoh, Cut Bray kan dari Elvis Presley kan dulu. Iya benar. Iya kan? Jadi Ya, berarti bukan 90-an tuh 70. iya Elvis yang membawakan. Jadi kan dulu tuh karena nggak ada TikTok segala macam, Elvis yang membawakan. Oh, ini orang udah nyanyinya bagus, keren, ganteng, telananya gitu. Gue pengen jadi Elvis. Nah, Sekarang itu. jadinya Levis. Nah, maksud nyambung? Enggak deh. Enggak deh. Enggak ya. Enggak deh kayaknya. Aduh. Udah mulai mode turu sepertinya saudara. Itu tapi FOMO tadi yang dibilang sedikit flashback tentang FOMO yang berujung negatif ya kan, mungkin kita bisa atasi FOMO yang negatif itu dengan cara membatasi penggunaan sosmed juga sih menurut gua, apalagi dengan orang yang impulsif. Nah, iya. Impulsif buying. Ya impulsif Impulsif buying buying. itu menurut gua Harus FOMO tuh benar-benar tuh. kalau nggak bisa kita manage tuh bisa merugikan juga menurut gua Iya. FOMO itu. Tapi kan merugikannya ke diri lu sendiri sebenarnya. Iya, kan kita tapi makanya- kan memang apa ya? Kita harus kontrol juga apanya pengeluaran, pemasukan gitu kan apa ya? Apalagi kalau money kita manajemennya lah. apa namanya bagus. rantau kayak gini kan kita harus ngatur kan. Iya betul. Apalagi di Jakarta kan dikit-dikit ada makanan viral, makanan ini. Tapi gue kalau makan viral kayak yang manis-manis donat itu nggak tertarik sih. Tapi Gue yang tertarik tuh misal kayak sate atau yang makanan Iya. pedas gitu. Sate enak ya. Itu nggak itu. itu Apa sih? Pak Barack Obama. Obama. Sate, nasi goreng. Eh, ya gitu mas. Disimpan aja mas. Jangan disimpan aja mas. Stop. Nggak masuk, nggak nyambung. Nggak nyambung. Jadi itu FOMO juga Iya. harap ya kita harus tahu di mana kita perlu barang Perlunya, tersebut, kita perlu mengunjungi barang tersebut atau itu hanya FOMO atau yang memang kebutuhan kita gitu. Terus yang FOMO yang paling susah tuh menurut gua adalah FOMO makanan. Apalagi buat cewek-cewek nih, dikit-dikit itu apa ada nih makanan enak di sini. Oh, ada curhat, kafe ini di curhat. sini. Enggak cewek doang, cowok juga kayak gitu. Iya, tapi Curhat rata-rata ya ini cewek iya Itu curhat personal. Jadi Curhat, lebih ke curhat itu Mohon jujur. maaf. Aduh, tolong teman-teman. Tolong Mas Pras, tolong jangan ngantuk. Tolong. Lagi ke gua lagi. Kena lagi gue. Aduh, ini audionya gitu. Audionya sampai jatuh gitu, Mas Pras ngantuk. Oke. Aduh. Itu jujur tadi kalau tadi itu adalah curhatan langsung dari Mas Fatan. Fatan Karena menurut gua makanan yang FOMO tuh bukan dibatasi gender, justru FOMO tuh untuk semua orang, baik cowok. Hari ini kan makanan dan Iya. itu kan cuma contoh Ah, begitu. Kalau cowok berarti maksudnya lebih identik Kalau ke cowok, otomotif misalkan kalau ya. gua dulu adalah mainan. Gua dulu FOMO sama yoyo. Lu tau gak Blazing Teens? Tuh gua hampir Tahu. punya semuanya jenis Blazing yoyonya. Teens. Orang Gue kaya, tahu gue. orang kaya. Gini. Gue nggak. Tapi gue dulu yoyo murah yang 5.000. Yang kayu gitu. Yang kayu yang plastik. Itu kayu mah panggal. Itu panggal nggak sih? Yoyo kayu. Lu jangan bawa inilah bahasa daerah ke Ya sini. Allah. Gue dijelasin mas. Panggal Ya, nggak tahu panggal apa, panggal? Lu nggak tahu panggal. Yo gue taunya. Panggal tuh yang dilempar deng kayak gasing. Itu mah gasing. Gasing beda. Beda. Di gua panggal. Kan ini kan Blazing Teens yoyo itu loh. beda ya? Sama Perisa kali itu. Apa tuh perisa? Ayam panggal. Waduh, jokes ngantuk. Jokes ngantuk. Paling karena telah sudah ngantuk kayaknya segini dulu guys Ya, untuk udah. episode Kita biarkan FOMO sekarang. pas-pas istirahat deh. Iya, biar istirahat. segar Oh iya, lagi. next kalau mau apa pengen kita bahas apa komen aja ya guys. Enggak, Bu, jangan mau bahas apa, komen dulu aja. P enggak apa-apa deh, gue P. Komen aja dulu biar kita tahu nih siapa aja yang dengerin. 10 kali, P 30 Iya. kali. buat teman-teman ini serius ya Ya, teman-teman. kita absen lah siapa aja yang sering dengerin. Betul. Gitu.
Kalau yang PP nanti akan di story sama Mas Fatan deh, di-upload di IG-nya Mas Fatan. Iya benar, karena Mas Fatan paling banyak ya followersnya. Iya, followersnya paling banyak. Ini kan Tapi selebgram Bontang. Tapi followingnya juga paling banyak dia. Jadi emang followersnya banyak. Siapa sih following? Kayak gue pernah lihat followingnya kayak Baba gitu. Apa gitu? Ini fitnah. Ya kita mah following cewek juga banyak. Oh gitu. Kenapa diem? Oh gitu Mas Faiz. Kita Oke kan oke. punya teman-teman cewek. Oh iya iya. Gue sih yang di sini paling aman gue. Ya Allah, main apa? Udah. Pokoknya teman-teman, bagi teman-teman yang pendengar setia yang nungguin kita, please banget kalau bisa komen biar kita tahu siapa sih gitu loh. Ya benar. Yang dengerin gitu. Dan jangan lupa kalau belum rate di rate, kalau belum follow di follow. Nah, ya. Betul. Tolong juga dikabarkan ke teman-temannya, promosiin juga lah kita biar kita juga Promosiin berkembang, makin semangat juga buat Makin Tech semangat Podcast. buat Tech Podcast dan bertemu teman-teman semua Ya, ya. biar nggak ngantuk Tech Biar nggak Podcast. ngantuk. Kita jangan di sini lagi lah, ngantuk. Ngantuk bener. Jangan di sini bener. lagi. Oke, sekian. Itu dulu guys. See you on the next episode. Mari kita sama-sama ngomong cheers guys. 3, 2, 1. Cheers. See you later guys. See you everyone.